وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Hukum arisan haji. Yang pertama, arisannya dulu yang kita hukumi. Jadi arisan itu hukum asalnya adalah pinjam, utang misalnya. Hukum asalnya itu pinjam. Jadi orang kan mengumpulkan uang, terus diundi. Dalam syariat Islam, diundi pokok bukan judi, itu boleh saja. Menentukan giliran, seperti Nabi mau berangkat perang, ya, istrinya 9, kan nggak mungkin ikut semua, salah satu, yaitu diundi. Artinya dalam Islam itu boleh mengundi sesuatu, pokoknya bukan hal yang haram. Kalau arisan itu kan diundi untuk menentukan siapa yang bahasanya dapat duluan, tapi sebenarnya ngutang dhisik. Berhutang duluan, karena berikutnya dia terus nyicil. Jadi kalau hukum asal arisan itu ya boleh seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan haji itu kan ada, mungkin tahun depannya ada perbedaan harga. Tahun depannya mungkin naik lagi, maka harus ada kesepakatan namanya ta'awuni. Jadi bukan murni menghutangi, tapi memang niatnya dari awal bergabung untuk berdharma, saling untuk membiayai, untuk pembiayaan. Jadi kesepakatan dari awal begitu. Sudah rela, sudah ridha, saya niat walaupun tahun depan kok ada kenaikan, memang saya niatnya untuk saling membantu, sedekah kepada teman, itu tidak dilarang. Apalagi itu hal yang baik, insya Allah itu menjadi bagian dari ta'awun, saling membantu. Namun sebagian ulama juga ada yang mengkritisi. Di antaranya begini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pokoknya haji itu kewajiban bagi orang-orang yang betul-betul mampu perjalanannya. Apa kata Rasulullah? Az-zadu warrahilah, perbekalan dan kendaraan. Artinya yang betul-betul orang mampu. Dari mana menilai kemampuannya? Jika dia punya uang, punya biaya, bisa untuk haji di luar keperluan pokok dia dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Ada di Madinah sebuah keluarga punya dua ekor unta. Kemudian Nabi ketemu ibu rumah tangga ini, ditanya, kenapa kamu nggak haji? Kata ibu ini, Rasulullah, kami punya dua unta. Yang satu unta ini untuk nyirami tanaman, untuk keperluan pokok kami. Yang satu unta sudah dipakai bapak sama anaknya pergi haji, jadi nggak ada kendaraan. Oh, kalau gitu kamu cukup umroh Ramadan aja, nanti pahalanya sama dengan haji dengan aku, kata Nabi, untuk menghibur dia. Itu salah satu dasar bahwa biaya haji itu di luar keperluan pokok. Nah, sekarang yang kita pertanyakan bagi yang arisan ini, gitu lah, yang arisan ini, itu kan sebenarnya berarti kan dia ngutang kan, hutang. Yang paling parah lagi, misalkan dia punya utang di arisan, dia kesehariannya juga masih punya utang banyak sama orang lain, hidupnya juga belum cukup, memaksakan diri untuk naik haji. Ini juga oleh para ulama dianggap sesuatu. Tapi kalau dia memaksakan diri betul naik haji, ya tetap sah hajinya, tetap. Cuman dianggap termasuk ya sedikit jahil lah, gitu. Mujtahid, tapi ini juga perlu perhatian juga, saudara. Apa yang membuat seseorang bersemangat di situ?
Nah ini apa yang membuat dia sampai apa namanya ngoyo, kata orang Jawa ngoyo itu yes ongso mempersungguh betul sampai istilahnya susah. Oh Gusti Allah aja bilang yang mampu kok menyusahkan diri itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang perlu dipertanyakan niatnya apa sih, ikhlas apa tidak itu, karena Allah apa tidak, apa hanya ingin, kata orang Jawa, ingin dipanggil Pak Haji dan lain-lain. Maka ini dicermati juga. Nah yang kira-kira nggak kena ininya, yang nggak kena ini ikut arisan, mungkin dia punya tanah yang ingin dijual tapi belum ada pembelinya, atau mungkin punya rumah, atau ono sing ada yang dijaga ada yang dipersiapkan, terus dia ikut arisan karena ingin cepat supaya segera dapat apa namanya kuota haji misalkan, itu mungkin. Tapi kalau hidupnya rumahnya saja ngontrak, kendaraan nggak punya, utangnya banyak, masih apa namanya, itu namanya memaksakan diri, dan itu tidak baik dalam agama. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu nasihat bagi yang ikut arisan supaya koreksi diri. Nah,